Baik, Bapak Ibu yang hadir di pertemuan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini bisa bertemu meskipun dalam virtual meeting ya Bapak Ibu, karena Bu Tina terkendala untuk hadir bertemu dengan kita semua. Pada kali ini kita mensupport ya Bu Tina untuk menyampaikan sosialisasi ya mengenai beberapa hal sebagai tugas dari CGP ya Bu Tina ya, CGP Angkatan ke-7 atas nama Ibu Sri Agustinawati Habibi SPD. Selanjutnya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala Sekolah sedang ada keperluan, jadi saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan untuk pembukaan pada acara sosialisasi pada hari ini. Yang saya ketahui dari info Bu Tina bahwa beberapa hal yang akan disampaikan adalah mengenai disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apa saja itu semua nanti kita akan mendengarkan dari Bu Agustina. Tentu saja ini akan menjadi ilmu yang amat sangat bermanfaat untuk kita semua untuk menambah wawasan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Selamat untuk Bu Agustina dan kita semua akan mendengarkan, mengikuti apa yang Bu Tina sampaikan. Mudah-mudahan Bu Agustina selesai sukses tuntas untuk CGP ini sampai ke tahap terakhir dan lolos, amin ya rabbal alamin. Itu dari saya mungkin. Terima kasih, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti langsung ya Bu Ani ya. Ya. Mohon Bu Risma share screen-nya ya Bu. Izin share screen-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bisa mendengarkan suara saya? Mohon maaf. Selamat siang, kedengaran jelas. Ya, baik. Dengar, sangat jelas, Putin. Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ani yang mewakili Kepala Sekolah membuka acara ini, kemudian kepada Bapak Ibu semua yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama di sini. Kita sharing-sharing, berbagi ilmu, kemudian di sini santai saja karena kita tidak formal betul ya Bapak Ibu, dan mohon maaf kegiatan ini terselenggara dalam bentuk daring, yaitu melalui Zoom, karena pada kesempatan ini saya belum bisa hadir di sekolah, masih dalam proses pemulihan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kemudian ada Pak Tata, mohon maaf, ada wakil kesiswaan yang sudah hadir, kemudian ada Pak Safrudin yang sudah hadir, kemudian Bapak Ibu semua, rekan-rekan sejawat yang sudah bersedia hadir. Terima kasih. Sambil menunggu Bu Karisma, apakah sudah bisa share screen? Belum bisa Bu Karisma. Boleh di checklist yang share screen-nya Bu Karisma. Sudah Bu. Oke, baik.
Sudah kelihatan, mohon maaf Bapak Ibu. Sudah, Bu. Oke, sudah, terima kasih. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Di kegiatan pelatihan calon guru penggerak angkatan ke-7, kami ada salah satu tugas, yaitu kita harus membuat aksi nyata, yaitu dalam bentuk sosialisasi kepada kita semua di lingkungan sekolah kita sendiri untuk membicarakan tentang materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, budaya positif yang disampaikan ataupun yang dibahas di dalam modul 1.4 itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini sudah 2 kali restitusinya. Baik, dari ke-6 bagian yang dari budaya positif ini, dengan keterbatasan waktu, mudah-mudahan kita bisa diskusikan semuanya, tapi kita melihat situasi dan kondisi juga, insya Allah semuanya bisa kita diskusikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama kita lihat adalah disiplin positif. Kira-kira kalau kita bicara mendengar disiplin positif itu, apa yang terbayang di benak kita kira-kira Bapak Ibu, atau apa yang terlintas di pikiran kita menurut Bapak Ibu? Kita di sini sharing, izin kita di sini sharing-sharing saja. Gimana menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau mendengar kata disiplin itu apa yang terbayang di benak kita? Yang tepat waktu, Bu. Hadir tepat waktu, betul sekali Pak Nardi. Terima kasih ya. Ada yang lain kira-kira? Disiplin ya. Jadi di perayaan Hari Guru kan ada juga interdisiplin, guru interdisiplin. Itu selalu dikonotasikan dengan apa ya? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Nardi tadi dengan hadir tepat waktu, betul. Kira-kira ada yang lain Bapak Ibu? Kalau ada tugas, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya, Bu. Ya. Yang ditetapkan oleh gurunya. Ya, benar sekali. Oke, jadi lebih kita itu kalau bicara disiplin itu bagaimana menegakkan peraturan ya, Pak Nardi ya. Ya, kita lihat. Jadi kebanyakan di sini kita itu mengatakan bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Pasti ya. Kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi bagaimana kita menegakkan peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Selalu pasti disiplin itu pasti ada hukuman ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin ini di modul 1.4 dikatakan bahwa belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali. Jadi di sini kita kalau masih bisa kita, misalnya di sini berhubungan dengan hukuman itu apabila dilanggar ya Bapak Ibu. Nah apabila misalkan kita contohkan itu adalah siswa kita melanggar disiplin. Jadi kalau masih bisa kita meninggalkan hukuman, artinya kita tidak menggunakan hukuman untuk memberikan efek jerahnya, itu lebih baik. Jadi kalau bisa kita masih bisa menasihati atau masih kita bisa bicara baik-baik, itu bisa meninggalkan hukuman itu alangkah lebih baik. Nah di sini adalah alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Karena kalau kita melanggar peraturan, pasti kita ada hukumannya, dan hukuman itu pasti sesuatu yang tidak nyaman. Nah, ini yang di-share-kan di modul 1.4. Kita lanjut. Nah, ini ada panduan kita. Jadi di dalam materi-materi yang disampaikan di pelatihan calon guru penggerak itu kita mengacu kepada Bapak pendidikan kita ya, Bapak Ibu, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini dalam buku Ki Hajar Dewantara di dalam pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita itu memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut dengan motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Nah, di sini yang lebih diutamakan itu bagaimana menumbuhkan motivasi internal. Jadi kalau kita sudah termotivasi secara dari dalam, dari diri kita sendiri untuk mengikuti peraturan atau menegakkan disiplin, berarti pasti kita tidak akan melanggarnya. Tapi kalau dalam diri kita sendiri belum ada termotivasi secara internal, berarti kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi secara eksternal. Nah, di sini dikatakan bahwa merdeka menurut Ki Hajar itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, ini tadi sangat penting kita termotivasi secara internal. Kalau kita termotivasi secara internal, berarti kita sudah bisa memerintah diri kita sendiri. Seperti tadi kata Pak Nardi, bagaimana hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Nah, jadi kalau siswa kita atau murid kita sudah termotivasi secara internal, semua peraturan sekolah itu pasti akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena mereka sudah bisa memerintah diri sendiri, mengatur diri sendiri untuk bagaimana mengatur waktu, bagaimana mendisiplinkan dirinya, sehingga tidak ada yang melanggar peraturan sekolah yang sudah ditetapkan. Kalau sudah seperti ini berarti suasana ataupun lingkungan sekolah kita pasti akan lebih tertib, lebih nyaman, karena kita semuanya sudah bisa mendisiplinkan diri kita sendiri atau sudah bisa memerintah diri sendiri. Ini acuan dari pendapatnya Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangannya Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada 2001. Ternyata di sini ahli psikolog ya menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Kata disiplina itu juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi di sini kita disiplin itu artinya belajar bagaimana kita mendisiplinkan diri, mendisiplinkan orang lain. Jadi di sini untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau disebut juga dengan internal tadi menurut Ki Hajar Dewantara, bukan ekstrinsik atau eksternal yang menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi sejalan antara pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dengan Diana Gosen bahwa lebih baik itu kita menumbuhkan motivasi intrinsik dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi dari dalam lebih baik ditumbuhkan daripada motivasi dari luar. Karena apa? Motivasi dari dalam lebih kuat.
dan lebih lama terjaga dibandingkan motivasi dari luar. Nah, ini yang disampaikan oleh Diana Gosen. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari disiplin positif ini adalah bagaimana kita dapat membuat seseorang menggali potensinya, terutama murid-murid kita, menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu salah satunya adalah yang sekarang lagi digaungkan, yaitu profil pelajar Pancasila, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai pendidik di sini kita punya tujuan, yaitu menciptakan murid-murid atau siswa atau anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau internal, bukan motivasi ekstrinsik atau eksternal. Jadi di sini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa murid-murid kita bagaimana termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan disiplin positif, mematuhi semua peraturan sekolah tanpa harus ada keterpaksaan dari orang lain. Jadi benar-benar anak kita itu sadar bahwa dirinya itu perlu penghargaan. Jadi dirinya itu harus dihargai, kemudian baru bisa menghargai orang lain, menghargai dirinya dulu sendiri, kemudian dia bisa menghargai orang lain dan orang lain pun akan menghargai dirinya. Jadi tidak ada lagi yang namanya penerapan hukuman karena melanggar disiplin atau melanggar peraturan, karena semua sudah tertata dengan baik dalam diri murid-murid kita. Jadi ini adalah salah satu tanggung jawab kita menegakkan disiplin positif untuk menjadi acuan dari sekolah yang berbudaya positif. Nah ini Bapak Ibu, kira-kira untuk poin yang pertama disiplin positif ini kira-kira ada yang perlu kita diskusikan. Boleh Bapak Ibu kita diskusikan sebentar, 1 menit, 2 menit, kemudian baru kita pindah ke poin berikutnya. Persilakan Bapak Ibu. Kira-kira Pak Tatang, kira-kira bagaimana? Karena ini lebih berhubungan dengan murid, berarti kan kita semua bertanggung jawab dan pengontrolnya adalah kesiswaan. Kira-kira menurut Pak Tatang bagaimana? Ada Tamara, Pak Yayan, Bu Neni, Bu Nel. Bu Tina, Ya. mohon maaf Pak Tatang lagi ngurus Oh itu. iya. Ada anak-anak yang Oh, iya. kecelakaan. Ya Ada Allah. anak yang kecelakaan di UKS Putra. Oke, baik-baik Bu, Masya Allah. Baik, Bu. Bapak Ibu yang lain boleh kira-kira kita sepakat kira-kira bahwa menegakkan disiplin itu dengan meninggalkan ataupun kalau bisa kita tidak menggunakan hukuman. Kira-kira kita sepakat nggak ya kira-kira dengan itu? Artinya kita menegakkan disiplin atau peraturan sekolah, jika ada yang melanggar, kalau masih bisa kita meninggalkan hukuman, itu alangkah lebih baik dibandingkan mendisiplinkan anak dengan jika melanggar menggunakan hukuman. Kira-kira ya silakan Bapak Ibu. Ayo ya, siapa yang mau menanggapi silakan ditanggapi Bapak Ibu. Ini saya saya lagi sholat. Ya. Silakan.
Jadi gini, sedikit Ibu Oh iya, silakan. Wani. Silakan. Ya, jadi Oh, silakan, ini Pak. kan selama ini kita berbicara masalah disiplin di sekolah. Jadi anak-anak menganggap bahwa dengan disiplin itu banyak aturan-aturan dan aturan-aturan. Jadi sesungguhnya sebenarnya pemahaman terhadap diri anak-anak itu yang paling penting daripada hukuman disiplin yang diberikan. Jadi identik dengan disiplin itulah hukuman. Jadi ada punishment-nya gitu. Kalau misalnya melanggar, aku ini nggak boleh. Aku nggak boleh bawa handphone ke sekolah. Berarti kalau aku bawa nanti handphone-nya diambil. Itu sebenarnya. Padahal ini tidak boleh seperti itu pemahaman kita kepada anak-anak. Jadi selama ini kita salah memberikan pemahaman. Jadi supaya nanti lebih sinkron dalam pemahaman pemberian hukuman atau disiplin positif kepada anak. Jadi dari dalam diri anak itu kita berikan penjelasan secara dengan baik. Jadi kalau ini dilakukan berarti akan berdampak seperti ini terhadap komunitas kita, terhadap kita bersama. Jadi kalau satu yang melakukan merugikan banyak orang. Nah, jadi efek daripada hukuman disiplin tadi akan berpengaruh kepada misal siswanya terlambat datang sekolah 20 menit pas guru lagi ngajar nih. Lantas si A datang ke sekolah 20 menit. Guru lagi sedang asik itu menjelaskan. Lalu dia datang. Nah, itu guru kan kita selama ini langsung berdiri di depan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak seperti itu. Jadi di situ kita panggil, kita berikan dia pemahaman bahwasanya dengan dia datang seperti ini akan berdampak kepada teman-teman yang sekian banyak di kelas. Untuk itu, semoga besok kamu Anda melakukan suatu perubahan terhadap dirimu sehingga kamu menjadi lebih baik gitu. Nah, ketika dia datang besok agak terlambat lagi 50 menit. Jadi jangan diulangi lagi. Sudah katakan kemarin kan, kamu nggak boleh terlambat, sudah terlambat, masih lambat dia 15 menit. Jadi dampak-dampak seperti itu akan menjadi menghantui anak-anak sehingga anak-anak itu tidak bisa berpikir secara baik dalam pembelajaran sehingga yang lain terganggu, dia juga akan dapat. Jadi hari itu pembelajaran 1 jam hilang sama sekali. Nah, cara yang terbaik adalah bagaimana menanamkan kepada siswa tersebut ya agar dia tidak mengulangi itu dengan cara tanpa memberikan hukuman. Nah, caranya adalah memberikan pemahaman kepada dia secara individu. Kita ajak dia berbicara positif. Terputus. Halo Pak, terputus. Apa saya yang terputus ya? Iya, terputus, Bu. Iya, terputus. Baik, sudah bisa di ini ya Bu Ani ya? Sudah bisa ditangkap ya Bu? Ya, Bu Tin, sudah bisa ditangkap sih. Ya, Oke, Bu. Ya, Pak Nardi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Silakan Pak. Ya. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Udin tadi, kita juga dalam menegakkan kedisiplinan juga itu, misalnya ada anak terlambat tuh nggak boleh langsung masuk, mungkin dipanggil terlebih dahulu, dikasih pembinaan atau disuruh kalau 1 kali misalnya sudah terlambat, nanti diulangi lagi sampai 3 kali. Bisa juga nanti kalau sampai 3 kali masih terlambat lagi, kita panggil orang tuanya biar orang tuanya juga ngasih bimbingan kepada anaknya itu. Ya. Oke Bu, itu aja. Oke, baik. Terima kasih masukannya Pak Nardi. Betul sekali. Jadi yang disampaikan tadi Pak Udin juga bahwa anak itu yang terlambat tidak harus diberi hukuman, tapi diawali dulu dengan pemberian motivasi dan nasihat bagaimana agar anak itu besok tidak mengulangi lagi. Kemudian Pak Nardi sama juga prinsipnya tidak langsung memberi hukuman, tetapi kita di sini mencatat, kemudian dengan catatan pertama dengan memberikan nasihat juga ya kan Pak Nardi, dengan memberikan motivasi, kemudian kedua, ketiga jika diulangi lagi, sudah yang ketiga baru kita memanggil orang tuanya. Nah, selama ini yang kita lihat bukan di sekolah kita saja, tapi di sekolah teman-teman waktu sharing diskusi tentang disiplin positif ini, mereka itu kadang anak terlambat disuruh membersihkan toilet. Anak yang terlambat
disuruh menyiram bunga, anak yang terlambat disuruh membersihkan ini, membersihkan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu itu sinkron nggak? Maksudnya berhubungan nggak anak kita nggak tahu ya dia terlambat sekali, 2 kali. Yang tahu kan rekapan piket ya. Jadi anak yang terlambat langsung diberi hukuman. Jadi dan ini teman-teman di grup kami itu heboh dengan diskusi seperti ini. Jadi selama ini persepsi kita itu untuk menegakkan hukuman satu saja, misalnya keterlambatan anak kita disiplinkan waktu untuk hadir tapi dia terlambat, kita sudah melakukan hukuman gitu. Dan ini bukan cuma budaya yang ada di sekolah kita misalnya kalau kita ada, tapi di sekolah teman-teman yang lain juga pada ngomong seperti itu. Jadi apakah seperti itu sudah membudaya di setiap sekolah atau seperti apa? Karena selama ini persepsi kita ya kedisiplinan barengannya hukuman gitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan, yang perlu kita kembalikan konsep pemikiran dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya kan? Putus, lanjut. Putus. Ya, iya Bapak tadi sudah disimpulkan betul sekali. Jadi di sini kita perlu meluruskan persepsi mindset kita bersama bahwa menegakkan disiplin diri, menegakkan disiplin positif itu berarti kita kalau bisa kita tinggalkan hukuman. Kita berikan anak-anak itu bagaimana memotivasi dirinya sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini lebih baik ya Bapak Ibu ya, maksudnya alangkah lebih baik jika kita meninggalkan hukuman, kalau itu bisa ditinggalkan. Kira-kira sepakat ya Bapak Ibu ya? Siap, sepakat. Ya, kita lanjut. Ya, baik. Ya, baik. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Tadi ada hubungannya tadi ya, motivasi intrinsik. Nah, di sini menurut Diana Gosen lagi, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita itu termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya daripada saya dihukum nanti misalnya terlambat, jadi saya harus datang lebih cepat. Nah, ini motivasi pertama. Motivasi yang datang dari diri sendiri ya kan Bapak Ibu. Saya harus datang lebih cepat agar terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Pasti karena hukuman pasti tidak nyaman. Nah, ini motivasi diri tingkat rendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Pasti saya akan dihukum. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun terhadap kebutuhan mereka. Jadi mereka termotivasi karena mereka mau menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi tingkat yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas dari yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, menurut mereka penting dan mereka letakkan pada dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini disebut juga dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternal. Mohon maaf, yang pertama tadi juga motivasi eksternal. Nah, di tingkat yang kedua ini, mereka ingin mendapatkan imbalan. Kalau saya tidak terlambat, kalau saya melakukan tugas ini, pasti saya akan dipuji guru, misalnya ya. Jadi anak-anak biasa kan kita diminta ya untuk mengapresiasi siswa ya. Pada saat anak itu bertanya gitu kan, pasti kita oh bagus ini. Tapi di sini kita juga harus memberikan motivasi kepada yang lain. Jangan sampai pada saat kita memuji si A misalnya di dalam kelas, jadi yang lainnya jadi merasa perhatian kita hanya kepada si A, sementara ya dari kelas itu ada sekian banyak yang lain. Jadi di sini kita juga harus memotivasi yang lain. Bagaimana caranya anak-anak itu jangan hanya untuk mendapatkan pujian ya, ataupun termotivasi oleh
pujian, hadiah ataupun pengakuan. Nah, yang ketiga, orang termotivasi itu karena mereka menginginkan dan untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini orang dengan motivasi yang ketiga tingkat lebih tinggi lagi, yang paling tinggi di sini adalah mereka itu orang yang seperti apa. Jadi dia punya pertanyaan, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini. Jadi dia akan menjadi apa saya jika saya datang lebih cepat. Jadi dia menghargai dirinya sendiri karena dia merasa bahwa dirinya itu memang harus datang cepat gitu. Karena apa? Karena aturan sekolah yang berhubungan dengan disiplin tadi, yang aturan sekolah memang datang ini masuk jam 7, berarti saya harus datang lebih cepat dari jam 7. Dia sudah termotivasi secara internal. Jadi di sini termotivasi secara internal dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini ada 3 jenis motivasi yang ada, 3 jenis motivasi yang ada pada diri manusia. Yang tingkat terendah tadi, yang menghindari ketidaknyamanan. Yang tingkat kedua, lebih tinggi, yaitu ingin mendapatkan hadiah, pujian, atau imbalan. Kemudian yang paling tinggi motivasinya adalah yang sudah menyadari bahwa akan menjadi seperti apa saya apabila saya melakukan ini. Jadi mereka itu menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Jadi ini tingkat motivasi yang paling tinggi dan itu berasal dari dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah yang namanya ternyata di dalam kita mendisiplinkan anak, kita itu ada yang namanya posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Nah, di sini guru ataupun orang tua mempunyai visi yang sama di dalam menuntun anak untuk mencapai tujuan yang diharapkan membawa keselamatan dan kebahagiaan. Dalam perjalanan ini tentu tidak semua anak ataupun siswa itu akan mengikuti apa yang kita sudah kesepakatan bersama. Karena kita membuat kesepakatan bersama itu penting sekali di awal pertemuan pembelajaran, bahwa anak-anak biasanya kan kita anak-anak dan ini yang sudah berjalan mungkin wali kelas ya, pada saat pertama mengatur kelas ada kesepakatan. Nah, pada saat kesepakatan itu disepakati kan dicatat, ditulis, ditempelkan menjadi peraturan kelas. Nah, pada saat peraturan itu dilanggar, tentu ini merupakan suatu masalah. Nah, di sini menurut teori kontrol Dr. William Glasser, nah di sini Glasser ini berpendapat bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru ataupun orang tua. Nah, di sini yang pertama adalah penghukum, sebagai posisi kontrol orang tua itu sebagai penghukum. Kemudian ada sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan ternyata dari kelima ini yang yang bagus itu mulai dari pemantau dan manajer. Kenapa? Kita menghindari tadi, sudah sepakat kita menghindari penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi apa-apa itu anak itu disudutkan. Itu kita kalau perlu kita hindari. Kemudian kita sebagai teman. Nah, di sini teman ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi guru sebagai teman, menganggap sebagai teman dengan anak, atau anak menganggap teman dengan guru, itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, sisi positifnya mungkin anak akan menjadi lebih akrab, kemudian anak akan menjadi terbuka kepada guru, akan lebih terbuka gitu, misalnya ada masalah atau apa, dan guru pun bisa bisa mengetahui latar belakang permasalahan anak-anak dengan secara terbuka. Tapi ada juga dampak negatifnya, jadi anak itu menjadi lebih tergantung kepada guru, jadi dia tidak mandiri. Nah, di sini sisi negatifnya seperti ini. Jadi apa-apa kan ada guru yang bantu saya gitu. Bu, bolehlah Bu terlambat, jadi cincai-cincai lah, biasa seperti itu. Jadi menganggap bahwa ya karena dia menganggap bahwa kita adalah temannya. Nah, ini adalah sisi negatifnya. Jadi kalau yang disarankan itu lebih bagus adalah sisi pemantau dan manajer. Nah, di sini pemantau, guru itu mencatat, memantau kan berarti memperhatikan, kemudian memberi nasihat apabila anak tersebut melanggar peraturan, mengontrol, jadi pemantau. Kemudian manajer, apalagi kalau manajer berarti sudah lebih tinggi, manajemen seperti kepala sekolah.
Nah, kepala sekolah berarti dia akan memberikan sesuatu yang lebih bagus gitu. Jadi sudah posisi control manager itu adalah posisi yang tertinggi, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid, kemudian menemukan solusinya untuk permasalahan murid. Yang berikut adalah restitusi. Ini waktunya sebentar lagi. Restitusi. Nah, di sini mungkin istilah restitusi masih kurang familiar ya. Saya pun untuk diri saya sendiri mungkin Bapak Ibu sudah lebih ini ya, pada saat belajar modul ini ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak menghukum, kita tidak memberikan rasa bersalah, tapi kita bagaimana memberikan motivasi kepada anak itu agar menjadi lebih baik, Yang dikenal dengan yang namanya segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas. Jadi anak itu kita berikan kepercayaan diri bahwa bukan cuma kamu saja yang memberikan melakukan kesalahan ini. Jadi kita memberikan motivasi. Yang kedua kita memberikan kejelasan apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang dilakukannya, kemudian memvalidasi tindakan yang salahnya. Apa sih kesalahan kamu? Jadi dia biar sadar dia melakukan kesalahan apa. Dan yang ketiga, anak tersebut atau siswa tersebut kita sadarkan bahwa dengan melakukan ini apa yang dampak yang diberikan kepada diri anak itu atau baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembicaraan yang terputus tadi. Mohon maaf karena posisi Zoom-nya sudah habis. Kita lanjutkan. Jadi tadi restitusi itu mungkin kata restitusi masih untuk diri saya itu masih kurang familiar sebelum mempelajari modul 1.4 tadi. Setelah membaca baru mengerti, oh ternyata yang disebut dengan restitusi ini adalah salah satu dari cara kita mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh indisipliner dari siswa. Jadi di sini ada segitiga ini yang paling bawah namanya menstabilkan identitas. Jadi di sini jika kita menemukan misalnya ada kasus anak terlambat atau ada anak yang tidak buat PR misalnya. Jadi kita di sini menstabilkan identitas itu dengan artian bahwa di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menyadarkan dia bahwa apa yang dia perbuat itu bukan merupakan sesuatu yang luar biasa. Artinya hanya dia yang melakukan Jadi kita itu lebih ke psikolog anak. Jadi jangan sampai anak itu merasa dia bahwa hanya dia atau beberapa temannya. Jadi kita salah satu cara untuk menyadarkannya bahwa kita di sini namanya menstabilkan identitas dengan memberikan ungkapan-ungkapan misalnya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan yang seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, selanjutnya kita langsung meningkat ke sisi yang sebelah kiri, yang namanya validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini bagaimana cara kita dengan verbal kita, yaitu kita itu menyadarkan anak bahwa kesalahannya ini apa gitu. Jadi dia itu harus tahu apa kesalahan yang dia perbuat. Jadi tentu kemudian kita tanyakan, kamu tentu punya satu alasan ataupun alasan yang bisa kamu ungkapkan untuk mengapa melakukan ini, mengapa dia tidak membuat PR. Nah, pasti dia akan karena kita tadi sudah menguatkan dia bahwa setiap orang menstabilkan identitas tadi kan setiap orang pasti pernah melakukan ini. Jadi kamu itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Banyak teman-teman coba dilihat banyak yang melakukan ini. Nah, berarti kan dia di situ mau mengungkap pada saat kita pindah ke validasi ke sisi yang sebelah kiri, dia mau mengatakan apa alasan dia. Jadi sudah mulai ada kepercayaan diri bahwa guru ini tidak marah, guru ini tidak langsung menghukum saya, tapi dia masih bisa memberikan motivasi kepada saya. Jadi ini menurut segitiga restitusi. Jadi di sini ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi tidak harus melakukan ini. Jadi kita bagaimana cara kita menggali informasi dari anak itu apa sebenarnya yang mendasari dia sehingga melakukan kesalahan atau melanggar
peraturan sekolah misalnya. Kemudian kita meningkat ke yang ketiga, sisi yang sebelah kanan, menanyakan keyakinannya. Nah, sebelum kita melakukan hukuman ini, tentu kan kita ada sosialisasi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, misalnya di kelas, anak itu mungkin bukan harus wali kelas, yang guru yang mengajar pun, misalnya pada saat ya Bapak Ibu mengajar, tentu kita tidak menggunakan handphone. Bagaimana anak-anak? Setuju atau tidak? Jadi kita membuat kesepakatan kelas. Pada saat terjadi pelanggaran kesepakatan kelas itu, nah di menanyakan keyakinan ini kita tanyakan lagi kepada anak ini, kesepakatan keyakinan kelas apa yang Anda langgar, yang anak-anak langgar gitu. Jadi itu kita sadarkan bahwa dulu itu pernah kita melakukan diskusi untuk menyepakati keyakinan kelas kita atau membuat peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah itu bukan dibuat oleh kepala sekolah atau dibuat oleh wakil kesiswaan atau dibuat oleh guru saja, tapi melibatkan seluruh. Jadi namanya peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu yang menjalankan bukan kepala sekolah. Jadi yang membuat pun bukan kepala sekolah. Jadi yang membuat itu melibatkan seluruh warga sekolah, itu lebih bagus. Jadi pada saat ada pelanggaran, tentu kita tanyakan peraturan mana yang kamu langgar. Kemudian kamu ingin menjadi seperti orang yang menjadi seperti apa gitu dengan melakukan ini. Jadi ini benar-benar bahwa anak itu tidak kita berikan hukuman di awal, tapi kita berikan kesadaran. Ini menurut teori dari restitusi. Jadi kita berikan kesadaran bahwa dia itu melakukan kesalahan tanpa harus kita beri hukuman, tanpa harus kita pojokkan, tanpa harus kita buat rasa bersalah. Nah, seperti itu. Seperti kita lihat salah satu ilustrasinya ya Bapak Ibu di sini. Nah, ini ada gambarannya. Ada gambarannya di sini. Kalau kita memberikan hukuman, murid atau siswa itu pasti akan membenci peraturan sekolah. Kenapa? Karena dia dihukum gitu. Nanti aku kalau datang terlambat pasti saya akan dihukum. Jadi lama-lama anak itu akan membenci hukuman. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Nah, ini kita udah tahu bersama bahwa jika dia melanggar peraturan, berarti ada konsekuensi yang akan diterima. Nah, ini sedikit lebih tinggi dari hukuman, yaitu jadi anak bisa menghormati peraturan sekolah. Nah, yang ketiga yang lebih tinggi lagi yang namanya restitusi, di mana murid atau siswa itu lebih menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kalau murid itu sudah bisa menghormati dirinya sendiri, bisa memerintah dirinya sendiri bahwa dia harus bisa membuat PR lebih tepat waktu. Karena memang dirinya itu menghormati dirinya, menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain, yaitu gurunya. Jadi ini adalah tingkat yang lebih tinggi dengan cara kita mengatasi masalah itu dengan cara restitusi tadi. Jadi tidak harus kita marah-marah, tidak harus kita memberi langsung hukuman, tapi kita memberi suatu kesadaran kepada anak itu bahwa inilah peraturan yang sudah ditegakkan, yang sudah disepakati di awal tahun misalnya, atau di awal pembelajaran misalnya, yang sudah kita sepakati bersama, yang mau dijalankan bersama, ternyata ada yang melanggar. Jadi ini benar-benar kita itu tidak langsung, kalau boleh kita tinggalkan hukuman tersebut. Jadi mulai dari sekarang tadi kita sepakat bahwa mindset yang memang di awal mindset kita dulu yang kita rubah, bagaimana caranya kita menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan cara menegakkan restitusi. Jadi ada indisipliner dari siswa, ada pelanggaran dari siswa, mari kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi tadi. Dengan cara segitiga restitusi. Jadi tidak harus langsung dihukum, tidak langsung kita harus membuat anak itu merasa bersalah dengan cara kata-kata verbal seperti itu. Jadi ini adalah sedikit sharing sharing materi, sharing ilmu yang
kami dapatkan di modul 1.4, yaitu Bapak Ibu tentang menegakkan budaya positif di sekolah. Jadi dengan adanya budaya positif di sekolah berarti semua peraturan sekolah itu sudah dijalankan oleh warga sekolah dengan cara motivasi intrinsik tadi, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi tidak harus berasal dari luar, tapi dia sudah sadar dengan dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, memerintah dirinya sendiri, dan menghargai orang lain. Jadi tidak ada lagi yang namanya penegakan disiplin positif dengan cara hukuman. Itu perlu kita tinggalkan. Jadi itu Bapak Ibu sharing kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu, kemudian untuk lingkungan kelas kita, kalau lebih bagus lagi untuk lingkungan sekolah kita, dan itu yang sangat kita harapkan untuk mendapatkan sekolah yang berbudaya positif. Jadi seperti itu. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya atau sharing, boleh silakan Bapak Ibu. Pak Alwi, mungkin dari pelatihan-pelatihan ataupun dari webinar-webinar yang lain boleh menambahkan ataupun boleh sharing lah ilmu di sini sebelum saya tutup. Karena Pak Alwi baru muncul. Silakan Pak Alwi. Oke. Pak Panardi, Pak Saprudin, dan yang lainnya boleh silakan. Sepertinya udah ya. Sudah ya, oke baik. Ya, Baik, Bapak Ibu, demikianlah sharing pengalaman, sharing ilmu dan pengalaman kita sendiri pengalaman kita di dalam pembelajaran. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat untuk diri kita sendiri di dalam menjalankan tugas kita, bermanfaat untuk kelas kecil kita dan untuk sekolah kita, dampaknya terutama untuk sekolah kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas luang waktunya yang diberikan, kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada kita semua. Terima kasih. Kemudian saya juga memohon maaf apabila di dalam penyampaian ada salah kata, ada salah tingkah laku. Jadi di sini kami mohon maaf, tidak ada tujuannya lain. Di sini kita hanya untuk sharing ilmu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama membuat diri kita sebagai pendidik yang lebih baik lagi dengan cara membuka mindset kita kembali kepada prinsip-prinsip yang sudah dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita, tujuan pendidikan nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih juga Bu Tina. Iya.